Pemirsa masih di Market Review dan kita masih membahas topik mau dibawa kemana perikanan Indonesia. Dan kita masih berbincang bersama Ibu Susan Herawati, Sekjen Kiara, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan ini. Bu Susan, kita lanjutkan kembali, Bu. Halo. Ibu Susan. Iya, siap. Ya, kita lanjutkan kembali Ibu Susan. Kita ingin tahu lebih detail ini Ibu Susan, sebenarnya kriteria seperti apa yang diharapkan oleh Kiara atau orang yang tepat menduduki sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan ini? Ya, kalau tadi disebutkan sebenarnya ada 10 kriteria ya. Tapi yang paling utama saya rasa belajar dari kasus korupsi, seharusnya memang calon menteri gitu ya. Kalau kita beberapa waktu lalu ini seharusnya bukan berasal dari orang partai, itu pertama. Kemudian yang kedua, dia bukan dari pengusaha, artinya dia tidak punya potensi untuk melakukan abuse of power. Gitu. Kemudian yang ketiga, tentu dia harus orang yang bukan dari pelaku kejahatan lingkungan. Gitu. Kita tahu bahwa Menteri baru ini, gitu ya, dia punya saham saya rasa di salah satu perusahaan pertambangan emas di Tumpang Situ, dan itu tentu berdampak luar biasa ke masyarakatnya ya. Dan ini tentu yang menjadi catatan merah buat kami gitu. Di sisi lain juga tentu ada banyak kriterianya dan harapan sebenarnya. Ya, salah satunya memang beliau harus berani untuk mencabut permen yang bermasalah gitu ya, mulai dari permen lobster, kemudian permen terkait dengan penggunaan alat tangkap yang merusak atau jalur ya, jalur alat tangkap yang merusak seperti cantrang, dogol dan lain-lainnya gitu ya. Ini seharusnya menjadi prioritas gitu. Di sisi lain tentu dia mengerti betul bagaimana cara membangun kemudian punya relasi yang dekat gitu ya, dan memastikan bahwa nelayan tradisional ini bisa berdaulat dan sejahtera gitu. Ini yang menjadi beberapa kriteria. Tapi dan saya sebenarnya memang dia bukan harus dari orang partai, jadi kesannya nggak seperti bagi-bagi kue ya. Iya. Gitu. Tapi kalau kondisinya ketika dia dari orang partai kemudian juga memiliki background di perikanan dan kelautan, apakah Anda setuju atau tetap menolak ini dari Kiara, Ibu Susan? Ini agak jelimet ya, karena mantan menteri sebelumnya juga dari Komisi 4. Dan artinya dia mengerti seharusnya terkait dengan isu kelautan dan perikanan, tapi kemudian berakhir menjadi ya kasus monopoli. Terpenting sebenarnya memang terkait dengan catatan-catatan itu, dia memang punya kualifikasi yang kuat untuk membangun masyarakat Basmari yang lebih sejahtera dan berdaulat gitu. Ini yang menjadi PR besar sebenarnya. Gitu. Baik, tapi secara keseluruhan Ibu Susan, apakah Kiara tidak akan memberikan kesempatan ini kepada Bapak Sakti Wahyu Trenggono yang akan menduduki oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, nanti juga akan dilakukan evaluasi atau menolak sama sekali sampai sejauh ini? Saya rasa kesempatan sudah dimulai dari beliau terpilih gitu ya. Dan juga Presiden juga tidak mengindahkan apa yang menjadi tuntutan atau ya kriteria lah dari masyarakat nelayan gitu ya, terhadap nakoda kelautan dan perikanannya gitu. Nah, karena sudah diberikan kesempatan hari ini, ya tentu harapan terbesarnya kita bisa lihat bagaimana program kerja beliau ke depan gitu ya, yang harusnya dibuka secara transparan gitu. Dan tentu tadi butuh political yang kuat dari beliau gitu untuk mencabut permen yang bermasalah. Berarti tidak gitu. Mungkin kesempatan sebenarnya. Jadi saya berbaik sangka bahwa ini tahun baru gitu ya. Mungkin setelah tahun baru kita bisa melihat gerakan baru dari menteri baru. Kalau tidak ya memang kita harus mengeluarkan tidak percaya kepada KKP ya. Itu. Baik, kalau kita lihat dari sisi jangka pendek, jangka menengah ataupun untuk jangka panjang, kita ke jangka pendek terlebih dahulu Ibu Susan. Dari pandangan Kiara, permasalahan perikanan kelautan seperti apa yang memang harus menjadi fokus dari Menteri KKP yang baru ini? Iya,
paling penting sebenarnya tadi saya sampaikan Menteri baru harus berani mencabut peraturan menteri yang bermasalah, mulai dari lobster, mulai dari kebijakan alat tangkap gitu ya, penempatan jalur tangkap besar itu gitu, karena di bawah itu masyarakat teriak-teriak gitu, karena mereka merasakan betul lautnya dirusak gitu ya oleh alat tangkap yang menurut mereka tidak ramah lingkungan gitu. Jadi gerakan itu akan besar. Di sisi lain, Menteri baru ini segera menjalankan mandat Undang-Undang 7 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan. Kenapa itu penting? Karena ini akhir tahun ya, dan biasanya ini adalah musim paling tinggi ombaknya. Kawan-kawan di Muara Angke, di Jawa Timur, di Demak, ini semuanya sudah teriak-teriak karena mereka ada sebagian yang sampai mengungsi, ya, karena airnya luar biasa gitu. Nah, KKP itu tidak berposisi hal seperti itu, merespon secara cepat sebagai bentuk bagian dari undang-undang itu gitu. Karena di bawah itu orang kelaparan, gitu. Bukan hanya karena COVID-19 gitu, tapi juga karena memang bagian yang tidak bisa ke laut, tidak bisa tinggal di rumahnya, gitu ya. Ini menjadi penting buat KKP untuk segera turun gitu, daripada terus ngomongin lobster gitu ya, ada hal prinsip harusnya mereka turun gitu. Dan kami belum lihat itu. Baik. Meskipun terputus-putus Ibu Susan, tapi dari penjelasan Anda ada beberapa poin yang mungkin saya bisa simpulkan adalah untuk melakukan evaluasi terhadap peraturan-peraturan yang dikeluarkan sampai sejauh ini yang dinilai oleh Kiara tadi ini tidak begitu bagus, begitu bahkan lebih merugikan berbagai pihak, kemudian juga dari sisi sumber daya alamnya. Kemudian Kementerian KKP ini harus turun ke lapangan supaya lebih mengenal dan lebih mengetahui permasalahan apa yang terjadi. Betul demikian Ibu Susan? Ya, memang penting ya beliau harus segera turun gitu ya, karena kawan-kawan di nelayan ini belum kenal ya beliau, kecuali dia sukses ya. Belum kenal menteri barunya ini apa gitu, kemudian bagaimana program kerja ke depan yang mau didorong ini penting disampaikan ke kalian gitu, supaya kemudian jangan ada kejadian yang seperti kita alami beberapa waktu lalu ya dengan mantan menteri sebelumnya. Kita nggak tahu program seperti apa, tiba-tiba berujung dengan investment dan berakhir dengan kasus korupsi. Kita berharap Bapak Jokowi cepat turun dan kemudian betul-betul mengetuk pintu nelayan, pintu-pintu rumah mereka. Baik, saya akan coba fokus kepada kejadian beberapa waktu lalu korupsi untuk ekspor benur untuk dari lobster ini, Ibu Susan. Bagaimana pandangan Kiara? Apakah ini harus di stop sama sekali atau harus dievaluasi sehingga kebijakan ini dilanjutkan, Ibu Susan? Dengan catatan ini harus sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Pandangan Kiara? Ya, karena ngomongin benur ini kalau kata orang Sulawesi Utara, Kak. Halo, Ibu Susan? Ya, terputus dengan Ibu Susan Herawati, Sekjen Kiara, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan. Terkendala sinyal pemirsa, dan saat ini tim redaksi kami masih berupaya untuk menghubungi Ibu Susan Herawati. Dan di topik kali ini kita membahas mau dibawa kemana perikanan Indonesia. Tadi juga sudah dijelaskan harapan-harapan dari Kiara terhadap dari Menteri KKP yang baru, kemudian beberapa poin penting yang harus segera dilakukan baik dalam jangka pendek, jangka menengah ataupun untuk jangka panjang. Kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan dan kita masih membahas mau dibawa kemana perikanan Indonesia, dan kita masih berbincang bersama rekan Ibu Susan Herawati yang merupakan Sekjen Kiara. Kami akan segera kembali sesaat lagi.